Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama-sama belajar dari mengambil rujukan ke dalam kitab Fathul Bari, yaitu kitab syarah atau penjelasan dari kitab hadis Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab ke-8 dari Kitabul Ilmi, yaitu kitab yang menjelaskan mengenai ilmu. Di bab 8 ini kita akan belajar mengenai bagaimana mencari tempat duduk di dalam sebuah majelis ilmu. Ternyata Islam itu begitu luas dan mengajarkan berbagai hal yang bahkan untuk bagaimana mencari tempat duduk di dalam majelis ilmu itu aja diajarkan di dalam Islam. Hadis ke-66 dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu jalisun fil masjid. Rasulullah duduk di antara jamaahnya di dalam masjid. Wanas sum'ah, bersama manusia seluruhnya bersama Rasulullah. Idh aqbala thalatha nafar. Lagi kajian seperti ini kurang lebih ya di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang 3 orang. Fa aqbalatnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 orang kepada Nabi, wa dhahaba wahid. Tapi yang satu pergi. Nah, jadi 3 orang datang nih. Setelah lihat ingok-ingok gitu, oh ada kajian, Rasulullah lagi ngajar gitu kan. Yang 2 masuk ke dalam masjid ikut kajian. Yang satu pergi. Fawaqafa ala Rasulullah, satunya ada yang berhenti, ada juga fa'amma haduhma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa. Nah, salah satunya kemudian melihat ada celah yang kosong, furjatan celah. Jadi ngeliat udah penuh nih, jamaah Rasulullah nih penuh. Dia lihat-lihat ke dalam, ada yang kosong nih. Kemudian dia masuk. Kalau di kita sih permisi gitu ya, masuk melihat wadah kasori agak ke depan gitu kan. Kemudian dia duduk di situ dalam celah yang kosong. Fa amal akhiru, adapun yang kedua, fajalasa khalfahum. Yang kedua itu mereka duduk di belakang, di pojok, kayak Pak Chandra, pojok duduknya.
Jadi kelihatan waktu sekolahnya juga begitu, senangnya pasti di pojok, di belakang duduk ya. Fa'amat tali itu ada pun yang ketiga fa'adbaro dahaban. Nah, dia kabur. Entah karena alasan apalah, pokoknya dia kabur. Mungkin yang lihat, wah ada kajian, mungkin dia ada perlu apa, atau dia ngelihat udah penuh dan sebagainya, entah dengan alasan apa, pokoknya dia pergi aja, nggak ikut. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kemudian setelah selesai kajian, Nabi menjelaskan. Tiba-tiba Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum 'anil nafarit thalatha." Kamu mau aku kasih tahu nggak? Gitu. Ukhbirukum, kalian kasih tahu nggak tentang 3 orang tadi? Karena Nabi perhatiin, pasti kan begitu kan, dalam kajian lagi seru-serunya, tiba-tiba ada orang datang, ingok-ingok kan, pasti orang nengok semua gitu. Siapa ini? Gitu kan, nengok semua. Termasuk Nabi dan para sahabat waktu itu ya, dan kelihatan jelas 2 orang itu masuk, yang satu nyelempit ke depan karena dia lihat ada ruang kosong, yang satu mojok di belakang, yang satunya pergi nggak jadi ikut kajian. Nabi mau kasih tahu nggak tentang 3 orang tadi gitu. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang pertama, dia mencari perlindungan Allah, fa'awahullah, maka Allah melindunginya. Nah, yang nyempil tadi itu, ngeliat ada yang kosong, diistilahkan di sini oleh Nabi, dia mencari perlindungan Allah, maka Allah pun melindunginya. Jadi kalau ada kajian, kita dibolehkan tuh nyempil gitu kan. Tapi kalau ada ruang kosong, nah, kalau kelihatan udah penuh, nah, jangan sampai ya mengganggu orang lain kan, tahu-tahu dia maksa gitu kan, nah, itu yang nggak boleh. Karena di sini jelas disebutkan ada yang kosong gitu kan. Jadi furjatan itu ada yang kosong, ada yang lowong, bisa di sebelah sono, kira-kira gitu. Tapi kalau penuh, ya mendingan kayak yang kedua tadi. Nah, yang kedua nih duduknya di belakang pojok, karena dia melihat udah penuh kali ya, nggak ada yang kosong lagi. Nah, diistilahkan sebagai apa nih? Di sini Nabi berkata, fa'amal akhiru fastahya. Adapun yang duduk di pojok tadi itu di belakang, diistilahkan Nabi adalah dia malu-malu. Nah, kayak Pak Chandra tuh, kalau duduk malu-malu di pojok. Kan fastahya, malu-malu. Kalau kata istilah Pak Eri, ngisi soft aja, nggak mau ke depan ya. Saya ngisi soft aja katanya. Malu-malu. Fastahya Allah. Maka Allah pun malu sama dia. Karena dia malu-malu, Allah pun malu gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ini jadi kata para ulama yang menjelaskan di dalam kitab ini, ya malu-malu Allah, malu kepada dia itu maksudnya emang Allah punya sifat malu. Itu kan kita udah belajar ya Asmaul Husna, nggak ada sifat malu Allah itu. Tapi di sini disilakan Allahnya malu-malu sama dia. Maksudnya seolah-olah Nabi itu nyindir, ya kan, lu mau pahala yang besar apa enggak gitu loh. Lu juga malu-malu, gue juga malu-malu ngasih pahala sama kamu gitu, istilahnya seperti itu kira-kira. Jadi memang hadis ini mengajarkan kepada kita kalau masih ada ruang di depan, maju itu lebih baik. Kenapa? Karena ya kalau zaman dulu kan nggak ada speaker ya. Jadi kalau di belakang udah pasti nggak kedengeran. Orangnya banyak gitu kan ngumpul. Kalau sekarang udah ada speaker, mau duduknya di pojok juga kedenger. Kalau zaman dulu kan duduk di pojok udah pasti cuman kedengar sayup-sayup, nggak jelas Nabi misalnya ngasih wejangan apa, sedang menjelaskan apa gitu. Artinya secara ilmu pelajarannya tentu saja tidak bisa ditangkap dengan jelas. Jadi kalau dulu zaman kita sekolah
Wah, yang duduk di pojok tuh kelihatan tuh biasanya yang badung-badung gitu. Pak Eri tuh biasanya duduknya di pojok tuh pasti nggak mau dia duduk depan. Malu-malu kalau duduk depan. Duduk di pojok. Ntar kalau dosennya meleng, ya, gangguin rambut temennya yang di depan duduknya. Jadi gitu ya. Fa'amal akhiru, adapun yang ketiga yang orang pergi tadi, fa'aradallahu anhu, dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya. Artinya ya ada kesempatan dapat ilmu, ada kesempatan dapat pahala, dia kabur nggak mau, ya udah, kira-kira gitu. Allah, ya udah, lu nggak mau ya udah gitu. Gue juga nggak butuh lu gitu, kira-kira gitu. Jadi luar biasa ya, hadis ini mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana kita bermajlis. Yang pertama, sebisa mungkin kita bermajlis dengan khusyuk. Kalau bisa duduk di depan, cari yang kosong, kira-kira seperti itu. Jangan sampai mengganggu orang lain, supaya apa yang disampaikan di dalam majelis itu kita bisa menyerapnya dengan baik, menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita. Kalau tidak memungkinkan duduk di depan, bolehlah duduk di belakang, karena memang datangnya telat, udah nggak ada tempat lagi di depan, ya udah duduk di pojok aja dah, walaupun nggak kedengeran apa yang dibicarakan dalam majelis ilmu tersebut, tapi setidaknya dia berkumpul bersama orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Dan itu pun ada hadisnya tersendiri nanti, bagaimana luar biasa dia juga mendapatkan pahala dari keikutsertaannya di dalam majelis ilmu tersebut. Dan yang sangat disayangkan adalah mereka yang sudah ingok-ingok ya, udah ingok-ingok, udah lihat penuh, terus kabur, dia nggak jadi, atau kayaknya lama nih gitu misalnya, dia ada kesibukan lain, akhirnya nggak jadi. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dijelaskan sedikit mengenai halakoh. Jadi seperti kita ini bermajelis, duduk melingkar, kira-kira seperti itu halakoh. Kemudian disampaikanlah sebuah kajian di dalam majelis tersebut. Kita lanjut ke bab ke-9, yaitu tentang bagaimana menyampaikan penyampaikan kepada orang lain mengenai sebuah ilmu. Di pelajaran itu kalau kita mendapat sebuah ilmu, pelajaran, pulang dari kajian misalnya, ketemu dengan teman kita yang memang nggak ikut kajian, disampaikan kepada dia, supaya walau mungkin dia nggak hadir karena satu dan lain alasan, dia tetap bisa mendapatkan ilmu tersebut. Dari hadis ke-67 dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ini hadisnya cukup panjang. Jadi peristiwanya pada saat peristiwa Rasulullah duduk di atas untanya. Zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'iri. Rasulullah duduk di atas untanya, kemudian seseorang memegang tali kekangnya. Kemudian Rasulullah bertanya dengan pertanyaan yang retorika ya. Ayu yaumin hadza, kata Nabi. Hari apa ini? Nah, itu pertanyaan retorika. Karena jelas sekali hari itu adalah
tanggal 10 Zulhijjah. Hari apa tuh 10 Zulhijjah? Hah? Hari wukuf. Wukuf tanggal 9. Lebaran haji ya, lebaran haji. Tapi Nabi bertanya dengan pertanyaan yang retorik. Ayu yaumin hadza, kata Nabi. Hari apa ini? Gitu. Padahal jelas Nabi waktu itu lagi di atas onta, pakai baju ihram gitu. Dan lagi menunaikan ibadah haji. Semua orang tahu saat itu adalah ya di hari lebaran habis lempar jumroh. Nah, lagi di Arafah. Ayu yaumin hadza. Hari apa ini? Nah, para sahabat diem, bingung. Ini maksudnya apa nih Nabi nanya begini gitu kan? Kan udah tahu, udah jelas, nggak ada yang berani ngomong, diem semua. Kemudian Nabi melanjutkan, qol, alaisa yauman nahar? Bukankah ini adalah hari penyembelihan, hari nahar? Dan para sahabat menjawab, faqulna bala, benar ya Rasulullah. Dan Nabi nanya lagi, fa ayyu syahrin hadza? Bulan apa ini? Gitu. Tanyanya retorik lagi. Bulan apa ini? Pak sahabat bingung lagi kan? Nih Rasulullah ngapain sih nanya? Udah jelas gitu kan, kira-kira gitu. Makanya nggak ada yang berani ngomong, pada diem semua. Lalu Rasulullah melanjutkan, faqol alaisa bidzil hijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah? Gitu. Para sahabat menjawab lagi, faqulna bala, benar ya Rasulullah. Nah, kata Nabi melanjutkan, nah, di sini inti daripada ungkapannya. Jadi Nabi itu terkadang kalau mengungkapkan sesuatu menggunakan kalimat-kalimat retorik. Jadi untuk menekankan betapa pentingnya apa yang akan disampaikan. Itu loh. Ya, karena beliau memang seorang yang sangat fasih dalam mengungkapkan sebuah informasi. Seperti halnya gaya bahasa Al-Quran juga begitu. Fa inna dima'akum, kata Nabi, maka sesungguhnya dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum bainakum, dan keriduan di antara kalian, haramun. Haram itu di sini bukan haram kebalikan dari halal, tapi haram di sini adalah dihormati. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya atau dihormatinya di hari ini, hari nahar. Fi syahrikum, sebagaimana dihormatinya bulan ini. Hadza. Fi baladikum hadza, sebagaimana dihormatinya tempat ini atau kota ini, yaitu kota Mekah. Kebayang seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji menggunakan baju ihram tanggal 10 Dzulhijjah. Kita tahu sendiri ya, yang udah pernah haji, bagaimana saat baju ihram itu ada larangannya. Larangannya apa itu? Dilarang membunuh hewan, kan? Dilarang mencabut tanaman, dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, banyak larangannya. Nabi menegaskan, seperti itulah darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin harus dijaga seperti itu. Tidak hanya di bulan haji aja, tidak hanya kepada binatang dan tumbuhan aja, tapi kaum muslimin, sesama kaum muslimin dimanapun berada harus dijaga seperti itu, harus dihormati. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dimakan dengan zalim, dan kemudian kehormatannya
tidak boleh dilanggar. Begitulah kondisi umat Islam, kata Nabi. Saking pentingnya hal tersebut, Nabi membuat ungkapan yang retoris dengan bertanya dulu tadi, hari apa ini, bulan apa ini, di mana kita. Yang semua orang waktu itu udah tahu, inilah hari nahar, inilah bulan Dzulhijjah, dan kita sedang berada di kota suci Mekah. Begitulah seharusnya, seperti inilah seharusnya umat Islam menghargai atau menghormati darah, menghormati harta, dan menghormati sesama umat Islam. Seperti sucinya hari ini, di hari Nahar, di bulan Dzulhijjah dan di kota Makkah. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kemudian Nabi menyampaikan, jangan lupa bagi yang hadir dan mendengarkan apa yang saya katakan ini, tolong sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di sini. Nah, ini perintah untuk kewajiban menyampaikan kepada orang yang tidak hadir dan tidak mendengar. Tuh. Kalau kita punya ilmu, kita mempunyai sebuah pengetahuan, harus sampaikan. Jangan dikekepin sendiri. Itu kira-kira. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan para sahabat itu tidak ada yang berani untuk menyembunyikan ilmu yang dia dengar dari Rasulullah. Ada hadis-hadis Nabi yang dia dengar, pasti akan disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Saya mendengar Nabi berkata begini. Saya barusan datang dari majelis dan kemudian Nabi menyampaikan gini-gini. Selalu disampaikan kepada sahabat yang lain yang memang tidak hadir waktu itu. Itu sebabnya kita bisa mengetahui bahkan sampai hari ini bagaimana hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bisa kebayang nggak kalau para sahabat dulu itu tidak menyampaikan hal tersebut? Nah, kita nggak tahu hadis Bukhari, riwayat Imam Bukhari, hadis dari riwayat Imam Muslim dan sebagainya, tidak pernah tahu. Tapi justru karena disiplinnya para sahabat selalu menyampaikan ilmu yang diketahui oleh dia, kabar-kabar dari Nabi, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga propagasi itu apa ya? Apa namanya? Keberlanjutan informasi yang terus mengalir dari orang yang langsung ketemu Nabi kepada sahabat yang tidak ketemu Nabi, lanjut lagi kepada tabi'in, lanjut lagi kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai dengan kita hari ini, sampai pengetahuan tersebut. Walaupun sudah berlalu 1500 tahun. Luar biasa. Satu-satunya tradisi di dalam agama di dunia ini cuma Islam yang punya tradisi seperti itu. Menyampaikan turun menurun dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus 1500 tahun sampai ke kita hari ini. Itu berkat disiplin mereka yang dulu senantiasa menyampaikan apa yang diketahuinya kepada orang lain, karena memang menjalankan perintah Nabi yang di hadis ini. Sampaikan apa yang kalian dengar di hari ini kepada mereka yang tidak hadir di hari ini, supaya mereka pun bisa mendapatkan, bisa mengetahui apa yang aku sampaikan. Tentang bagaimana kita harus menjaga dan menghormati darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga di sini juga disebutkan bahwa kebolehan mengajar di atas kendaraan. Nabi waktu itu mau naik onta, di atas kendaraan yang naik onta, boleh mengajar. Kita lanjut ke bab ke-10, yaitu
ilmu sebelum ucapan dan amal. Babul ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi sebelum kita mengucapkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau nggak tahu ilmunya, jangan berfatwa atau jangan ikut-ikutan melakukan sesuatu yang kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan itu. Ini hadisnya hadis dari Ibu Abu Darda. Hadisnya panjang sekali ini. Jadi ada seseorang, saya ringkas aja, seseorang yang datang ke Damaskus. Di mana tuh Damaskus? Suriah. Damaskus, Suriah. Seseorang datang waktu itu ke Suriah menemui seorang sahabat yang disebut dengan sahabat namanya Abu Darda. Dari mana orang itu datang? Dia dari Madinah. Bayangin, dari Madinah ke Suriah berapa ribu kilo itu. Kalau dilihat di Google itu, saya lihat semalam 1.300 km. Jauh dari Madinah ke Suriah, ke Damaskus, menemui seorang sahabat yang namanya Abu Darda. Apa yang dilakukan? Kenapa dia menemui? Ya, ternyata jauh-jauh menempuh perjalanan 1.300 km itu hanya untuk satu hal. Dia sendiri bilang di sini, annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya perlu konfirmasi hadis. Aku mendengar, wahai Abu Darda, engkau meriwayatkan sebuah hadis. Saya butuh konfirmasi, benar nggak kamu meriwayatkan hadis ini? Itu loh. Jadi bayangkan zaman dulu para sahabat luar biasa seperti itu. Demi mendengar, demi mencari, mendapatkan sebuah ilmu, dia butuh konfirmasi. Dia habiskan waktu, biaya, tenaga untuk menempuh perjalanan sejauh 1.300 km. Di sini disebutkan dia majitu li hajat. Aku nggak ada keperluan lain lagi. Cuman itu doang, pengen dengar itu gitu. Konfirmasi mengenai hadis. Kalau kita mah boro-boro ya. Berjalan 1.300 kilo untuk belajar gitu istilahnya, untuk mencari, mendapatkan sebuah ilmu. Luar biasa para sahabat di zaman dulu, begitu. 1.300 kilo ditempuh hanya untuk hal yang mungkin menurut kita ngapain sih gitu kan, jauh-jauh, ngabisin duit, ngabisin tenaga, ngabisin waktu hanya untuk satu hal aja. Kemudian si Abu Darda radhiyallahu an, sahabat Nabi itu berkata, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk mendapatkan sebuah ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan membantu dia, memudahkan jalan menuju surga. Justru perjalanan dia yang jauh 1.300 km tersebut, kata Abu Darda, karena dia sudah lelah menempuh perjalanan, mau berkorban menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan, membukakan jalan menuju surga. Bahkan lebih jauh lagi Abu Darda berkata, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridho. Dan di sini dikatakan bahwa malaikat akan mengetakkan atau mengembangkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Jadi satu, Allah memudahkan jalan dia, membukakan jalan dia menuju surga. Bahkan yang kedua, malaikat merendahkan
atau membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Dan yang seterusnya, yang ketiga, sesungguhnya seorang alim benar-benar dimintakan ampun baginya oleh siapa yang ada di langit dan ada yang ada di bumi, bahkan hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Luar biasa keutamaannya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim, nah ini, atau atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Jadi bayangkan di Masjid An-Nas ini kedatangan Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abu Somad, kebayang nggak? Pasti masjid ini penuh pasti. Itulah perumpamaannya orang alim, seperti bulan purnama. Dibandingkan kita ini yang diumpamakan dalam hadis ini seperti bintang, nah, cuman kelap-kelip doang. Kalau bulan purnama datang, cahaya bintang akan meredup, nggak gitu kelihatan, karena kalah dengan sorot cahayanya yang luar biasa terang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu perumpamaannya, dan perumpamaan seorang alim keutamaannya seorang alim seperti bulan purnama ya, atas seluruh bintang, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, di sini sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang melimpah. Jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa keutamaan seorang ulama dibandingkan orang yang bukan ulama. Kemudian bahwa para ulama itu mewariskan ilmu, tidak mewariskan dirham maupun dinar. Jadi sebagaimana yang namanya mewaris ya, mewaris. Kalau kita mengenal itu istilah mewaris itu adalah harta dari orang tuanya atau dari keluarganya meninggal, maka harta itu diwariskan atau diturunkan kepada anggota keluarganya yang lain. Sementara para nabi saat meninggal, maka para nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, melainkan mewariskan ilmu. Dan siapa yang menerima warisan ilmu itu, itulah adalah disebut dengan para ulama. Jadi ulama itu, berkat para ulama lah kita bisa mengenal hadis-hadis Nabi, bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal berbagai macam ilmu. Ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ada ilmu macam-macam. Kalau bukan para ulama yang di dalam hal ini sebagai pewaris ilmu dari Nabi, ya kita tidak akan tahu apa-apa. Kalau saja Imam Bukhari tidak menuliskan kitab sahihnya, kita tidak tahu hadis. Kalau saja Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menuliskan syarahnya yang kita baca ini, maka kita tidak akan pernah paham mengenai hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasanya para ulama dalam usahanya menyampaikan, mengajarkan kepada kita
ilmu yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Bahkan Imam Bukhari sendiri, menurut riwayat, beliau itu 40 tahun berkelana, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang tadi. Imam Bukhari 40 tahun berkelana untuk apa? Untuk meyakinkan, mengonfirmasi benar nggak hadisnya ini. Tuh. Karena hadis itu banyak, ada ribuan, bahkan jutaan. Bagaimana kita yakin itu adalah hadis? Benar nggak ini dari Nabi? Jangan sampai ini hadis karangan doang. Gimana validasinya? Tuh. Kalau sekarang kan ada AI, gampang tinggal nanya sama AI ya. Kalau dulu ada Mbah Google, nanya sama Google. Atau kalau zaman sekarang ada HP, tinggal telepon. Enak, nanya. Mau Ustadz, sama Kiai, sama ajengan, tinggal telepon. Boleh nggak kayak gini? Ya haram apa enggak? Enak kan, tinggal telepon, tinggal WA. Coba zaman dulu gimana nge-WA? Telepon nggak ada. Untuk memastikan gimana? Ya tadi kayak sahabat tadi itu, Imam Bukhari keliling Imam Bukhari dari satu kota ke kota lain. Aku mendengar hadis diriwayatkan oleh si Anu. Bener nggak? Datangin orangnya. Face to face. Gitu, face to face. Face to face. Kalau ditanya nggak ada. Konfirmasi, bener nggak? Kamu menyampaikan hadis ini? Oh ya benar. Kamu tahunya dari siapa di sini? Dari guru saya si Anu. Didatengin lagi itu gurunya. Konfirmasi lagi, terus diterusurin selama 40 tahun. Imam Bukhari itu apruk-aprukan, kata Pak Chandra ya. Apruk-aprukan. Jalan sana, jalan sini, menempuh ribuan kilometer untuk memastikan keautentikannya hadis ini benar. Dan untuk memastikan orang yang menyampaikannya juga orang yang benar. Begitu datangin, ya orangnya tukang mabok misalnya, nggak jadi dia pasti hadisnya nggak bener, dicoret sama Imam Bukhari. Atau begitu datangin orangnya diajak ngobrol sering lupa, bener nggak kamu hadis yang mana ya gitu misalnya. Oh iya bener kayaknya sih gitu. Udah nggak jadi, tercoret lagi gitu Imam Bukhari. Atau didatengin orangnya. Kalau orangnya udah nggak ada, udah meninggal, didatengin muridnya. Dia punya murid nggak? Kalau dia ulama pasti punya murid kan. Datengin muridnya, kamu pernah belajar sama si ini, ulama ini. Kalau dia bilang enggak, wah bukan, coret. Kalau dia bilang iya, kapan belajarnya, tahun berapa dan sebagainya. Konfirmasi terus keliling. Dari jutaan hadis, Imam Bukhari hanya membukukan 7.000 sekian hadis aja yang dia yakini sebagai hadis yang paling sahih, yang dia sudah konfirmasi sendiri, berkeliling ribuan kilometer selama 40 tahun untuk memastikan benar ini adalah hadis yang memang asalnya dari Nabi SAW menurut apa yang dia yakini, menurut kriteria-kriteria yang dia yakini. Jadi luar biasa para ulama itu bagaimana dia mewariskan ilmu yang sangat penting bagi kita, ilmu mengenai halal dan haram yang terus mengalir dari Nabi sampai dengan kita sekarang ini. Jadi kita ini termasuk orang yang beruntung hidup di zaman yang segalanya serba instan, yang semuanya sudah tersedia, yang sudah ada. Kita tinggal mau tahu ilmu fikih ya tinggal buka YouTube. Oh kata Ustadz ini, kata Kiai ini begini gitu. Enak, tinggal search di YouTube, search di Google. Apalagi zaman sekarang tinggal tanya sama AI, dah muncul semua dah. Enak banget. Kalau zaman dulu boro-boro kayak begini, semua harus dilakukan secara manual, dan para ulama tanpa kenal lelah, tanpa pantang menyerah melakukannya. Tuh, ribuan kilo ditempuh dan diinterview, ditanya satu demi satu semua orang yang memang meriwayatkan hadis ini.
tentang keabsahan sebuah hadis. Jadi luar biasa ya bagaimana perjuangannya sehingga kalimat Nabi tadi betul, bahwa orang yang menempuh perjalanan untuk mencari sebuah ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Para malaikat akan menghamparkan sayapnya dan seluruh makhluk di bumi ini akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk ikan-ikan yang di dalam lautan yang dalam. Saking luar biasanya para ulama ini. Baik, mungkin itu aja jamaah sekalian. Ini masih panjang tapi mungkin sudah inti dari apa yang perlu kita ketahui, kita pelajari sudah cukup ditangkap di dalam bab ke-10 ini. Mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Duduknya maunya di luar rame, malah di tengah apa di dalam kosong. Ya. Penamannya itu dari dulu sampai sekarang di luar surut. Ya, kan ada tadi dijelaskan di belakang, di pojok, ya nggak apa-apa, yang penting datang, jangan pergi. Nah itu yang tadi yang dikritik sebagai sebuah kesalahan adalah orang yang sudah ada di masjid yang seharusnya tahu itu ada kajian, ya kan, tiba-tiba dia pulang tanpa satu alasan, tanpa sebuah alasan yang penting gitu kan, karena dia malas aja misalnya, atau kan penuh lah, hanya gara-gara penuh misalnya kan gitu, atau ada juga tuh yang ngajar sih ini, terusnya dia pulang deh. Ya ada aja sih yang tidur namanya di pojok kan, makanya yang di pojok itu tadi kan disindir juga halus gitu kan. Dia malu-malu maka Allah pun malu kepadanya, kan sindirannya kan begitu. Disebutkan orang di pojok itu duduk ya mungkin karena itu dia malu-malu gitu, Allah pun malu sama dia. Nggak mau ngasih pahala, malu sama gitu kira-kira ya. Yang di pojok tidur gitu, mungkin kayak gitu ya kan, atau ngobrol karena di pojok namanya kan nggak kedengeran di depan kayak apa gitu. Nah, capek karena dia malu-malu, ya udah Allah pun malu sama dia. Kan itu halus ya sindirannya sebetulnya. Kalau yang sindirannya keras itu tadi kan karena dia pergi, Allah pun, karena dia berpaling, Allah pun berpaling dari dia gitu. Untuk yang pergi yang nggak mau dengerin, nah yang pojok malu-malu, maka Allah pun malu sama dia gitu. Ya, sindiran halus itu seperti itu. Jadi memang kalau ada majelis ilmu, apalagi kita udah ngelihat ingok-ingok gitu, terus pergi kan nggak sopan banget gitu. Apalagi ya itu yang ngajar Nabi, bayangin kan, bayangin ada Nabi lagi ngajar gitu kan, tiba-tiba di pintu kebuka, pergi tuh, kan nggak sopan banget gitu. Kayaknya dia nggak butuh banget dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi. Tapi ada lagi hadis yang lain yang dia itu memang nggak ingok-ingok, dia cuma lewat doang, gitu. Itu ada hadisnya lain lagi. Itu beda kondisinya. Jadi bukan berarti orang yang nggak ikut kajian itu jelek, nggak. Ini dia ceritanya adalah orangnya sudah ngelihat, udah niat ingok-ingok itu, udah niat terus pergi. Itu memang ya nggak sopan kan. Udah lihat ada Nabi di situ lagi ngajar segala macam, pergi kayak nggak butuh gitu. Nah, ada lagi hadis yang lain di mana orang itu, para sahabat lagi halaqah juga, dan ada orang lewat, kemudian sahabat mengatakan betapa ruginya orang itu lewat, dia nggak ikut kajian di sini mendengarkan Rasulullah. Rasulullah menegur orang yang ngomong gitu.
belum tentu kalian yang datang di sini ikut mendengarkan kajianku lebih baik dibandingkan dia. Karena siapa tahu dia memang lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, gitu. Nafkah untuk mencari keluarganya kan wajib. Sementara orang yang dengar kajian misalnya di Nabi, ya berarti kan keluarganya udah tercukupi kewajibannya dia kan gitu. Sementara mungkin orang itu sedang atau ada urusan lain, ada yang sakit dan sebagainya, kita nggak tahu. Kita juga tidak boleh berburuk sangka, itu beda lagi babnya ya. Jadi bab yang di sini adalah orangnya sudah ngelihat nih, udah tahu ada Nabi, kabur gitu istilahnya gitu. Yang satu kabur, yang dua masuk, tapi yang satu di depan, yang satu lagi pojok di belakang. Ya, nggak masalah. Hah? Dia mendingan pojok masih bagus, malu-malu. Ya. Tapi dengar juga, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting mendapatkan ilmu. Bahkan yang di luar pun ada yang rajin juga kan, sampai meringkas. Di grup itu kan ada ringkasannya tuh, kajian hari ini bla 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 bla, ada itu, ada yang padahal dia duduknya di luar tuh kan, ada manfaatnya. Coba dilihat di grup. Ada itu saya lihat yang ringkas itu, wah berarti ngedengerin kalau gitu, artinya ada manfaatnya, nggak sekedar ini aja, nggak masalah. Baik, mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya? Nggak ada Pak Zul. Pak Yul, ya, silakan. Untuk saya mau mengatakan dua berarti para itu ahli hadis itu mereka termasuk sesuatu berarti. Ya iyalah, belum ada HP, bagaimana? Saat dilakukannya itu orang itu kondisinya masih bujana, sudah berkeluarga. Karena kalau berkeluarga berarti kan keluarga harus dibawa. Ya. Terus kalau udah berkeluarga kenapa ya Pak? Enggak pernah ada kisahnya untuk anaknya si Bukhari. Ya para ulama ya begitu, para ulama begitu. Para ulama itu emang luar biasa ya. Ya ditinggalkanlah keluarganya. Karena namanya orang belajar kayak kalau zaman sekarang sih ya, mungkin ngambil S3 di Jepang gitu kan, kayak anaknya Pak Chandra tuh ya kan keluarga tinggal kalau punya keluarga. Pak Yul dapat beasiswa misalnya ke Australia, ada bininya di sini, bininya ditinggal apa enggak? Tapi interaksi dengan keluarga sedikit sekali. Sedikit, betul, sedikit sekali. Memang zaman dulu ya seperti itu. Bahkan Imam Ghazali karena demi untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu ditinggal semua keluarganya. Akhirnya ya, maksudnya istrinya dicerai, jabatannya dia tuh udah jadi rektor di Universitas Al-Azhar waktu itu, ditinggal, jabatannya ditinggal, harta benda rumahnya ditinggal, bahkan istrinya pun ditinggal, dicerai. Silahkan kamu mau nikah lagi karena saya mau ngajar sampai menuntut ilmu keliling. Sama itu Imam Ghazali begitu. Jadi dia apluk-aplukan, ya nggak hanya bawa baju yang menempel dan harta secukupnya. Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk mengajar dan belajar. Dia tahu ada ulama di sana, datangnya belajar, plus dia juga mengajar di masjid-masjid. Jadi menjadi orang biasa. Hartanya ditinggal, rumahnya yang megah ditinggal, istrinya dicerai, jabatannya ditinggal, semua demi untuk melakukan itu. Para ulama seperti itu. Dia memilih seperti itu. Kenapa? Karena ya dia pengen menyebarkan ilmunya seluas-luasnya kepada orang. Makanya sampai sekarang kitab Ihya Ulumuddin yang fenomenal ya sambil masih dibaca sama kita ini semua. Dibandingkan yang dulu ya Pak, anak-anak hidup kan. Ya. Kemauan untuk mendalami satu ilmu begitu Luar biasa, betul. kita sekarang tidak banyak pemuda. Malah enggak. Nah itu yang ironi. Itu sebabnya kenapa dulu Islam maju. Nah kan gitu. Balik lagi. Kita sekarang melihat Amerika luar biasa, Cina teknologinya hebat. Kita belajar dari mereka. Bayangkan dulu Islam seperti itu. Mau belajar teknologi, sana ke Damaskus, gitu. Mau belajar sastra, datang ke Baghdad.
Iya, makanya itu dia Al-Jabar. Sekarang hilang, Pak. Sekarang ada Al-Kindi gitu. Apa nama? Macam-macam lah. Pokoknya dari Islam itu semua. Ya, Al-Khwarizmi dan seterusnya. Itu semua dari Islam. Maka Islam itu dulu menjadi kiblat ilmu pengetahuan bagi dunia. Seperti kiblat ilmu pengetahuan zaman sekarang itu adalah Amerika dan Cina. Orang mau belajar, ini pasti mana Amerika, lulusan mana MIT, orang bangga pasti MIT, lulusan mana Harvard University, pasti bangga. Lulusan mana Tsinghua University, wah itu keren. Zaman sekarang, zaman dulu lulusan mana Al Azhar University gitu. Damaskus University, Baghdad University dulu, wah luar biasa itu. Orang bangga. Makanya waktu Eropa berada dalam zaman kegelapan, nah Islam lah yang memberikan cahaya terang di situ, terang kepada orang-orang Eropa. Gitu. Mungkin itu aja ya, cukup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mengandung kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.